resikonya masih panas sehingga nanti tanaman malah justru layu setelah diberikan pupuk organik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini ada topik yang menarik yang perlu kami angkat di video kali ini, yaitu tentang pupuk organik, tepatnya tentang kotoran kambing. Nah, ada apa dengan kotoran kambing ini? Nah, yang ingin kami angkat pada video kali ini, itu apakah pupuk organik, selain kotoran kambing, misalkan kotoran sapi, kotoran ayam, itu apakah ada masa kadaluarsa atau ada masa berlakunya? Nah, jadi itu sempat kemarin beberapa yang komen menanyakan tentang apakah Mas kalau untuk pupuk organik katakanlah dari fermentasi kotoran hewan itu ada masa berlaku dan masa kadaluarsanya Mas, seperti itu. Nah, ini mumpung kami saat ini tadi barusan kita menghaluskan pupuk kambing yang sudah kami fermentasi. Kita menghaluskan tanpa menggunakan mesin giling, tapi cukup dengan jaring seperti ini, jaring tipis seperti ini. Nah, itu kita haluskan, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi kami tidak sempat mendokumentasikan yang karung yang sudah kami isi hasil yang sudah kami haluskan. Jadi kami tidak menghaluskan dengan mesin giling. Nah, karena kami kemarin kepentingannya karena ada permintaan di teman-teman yang hobi tanaman di rumah untuk pengadaan pupuk organik. Nah, mumpung itu kami masih di dalam pondok, tepatnya di tempat kita fermentasi kotoran kambing. Jadi kami menceritakan dulu bahwa kotoran kambing ini dikotakan ini, jadi kira-kira dari ujung kayu itu sampai pojok triplek yang kami masih tutup dengan terpal orange dan terpal biru ini, itu kita fermentasi itu kita setahun yang lalu teman-teman, tepatnya di bulan Maret 2021. Nah, ini tumpuannya tinggi sekali seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, cara membuat fermentasi pupuk kambing dari kotoran kambing ini cukup mudah, teman-teman nanti bisa melihat di playlist, tapi ringkasan yang kami ceritakan di video kali ini, itu kita taburkan pupuk kotoran kambing. Setelah kita taburkan kurang lebih setinggi 5-10 cm, lalu kita siram dengan campuran EM4 yang warna kuning, botol warna kuning dengan tetes tebu. Nah, itu kita pers air. Nah, mungkin dengan air sekitar 50 liter, itu cukup dengan 8 tutup EM4, kemudian molasenya sekitar 300 ml. Itu airnya cukup 50-60 liter. Nah, itu kita siram, kita spray seperti itu. Nah, bertahap demi per 5-10 cm sampai tumpuan nanti yang terakhir itu per layer seperti itu diulang-ulang seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita tutup rapat. Nah, sebaiknya juga tempatnya teduh, jadi tidak kena air hujan. Nah, makanya kami melakukan fermentasi itu di dalam pondok, tepatnya di dapur. Nah, kita seperti ini, alhamdulillah masih bagus. Nah, terus jika terkena air, nanti juga akan proses fermentasinya lebih lama. Nah, ada baiknya juga kalau dari ilmu dari simbah-simbah itu, sebenarnya kotoran kambing yang lebih cepat difermentasi itu yang sudah kering sebelumnya. Tapi kalau kotoran kambing sebelumnya itu masih basah, itu otomatis proses fermentasinya juga lebih lama. Nah, lalu setelah setahun kita tadi sempat bongkar, kita sempat haluskan, jadi halus seperti ini teman-teman. Nah, lalu itu bisa kita manfaatkan lagi. Jadi yang namanya pupuk organik itu tidak ada masa berlaku maupun masa kadaluarsa, seperti itu. Nah, selama teman-teman pada saat melakukan pembongkaran itu proses fermentasinya sempurna. Artinya sempurna itu tidak ada bau, sudah tidak ada bau kotoran khas. Yang kedua sudah relatif kering. Yang ketiga tidak ada ulat di dalam tumpukan kotoran kambing atau kotoran sapi atau kotoran ayam. Nah, biasanya yang berbahaya kalau di kotoran kambing atau kotoran hewan yang lain, justru jika teman-teman mengaplikasikan
pupuk organik di tanaman itu lebih cepat sebelum masa fermentasi normal. Nah, itu kalau teman-teman kecepatan malah justru berpotensi pupuknya itu tidak atau belum matang. Resikonya masih panas sehingga nanti tanaman malah justru layu setelah diberikan pupuk organik. Nah, jadi jangan salah kaprah, justru malah yang terlalu cepat kita mendahului proses fermentasi. Misalkan proses fermentasi itu hanya 21 hari. Itu di teman-teman cek ternyata itu suhunya itu sudah relatif dingin, tidak panas, lalu baunya sudah tidak bau menyengat kotoran khas dari hewan. Nah, itu teman-teman bisa diaplikasikan. Tapi kalau masih bau, masih panas, teman-teman langsung aplikasikan ke tanaman, justru tanamannya akan mati. Nah, jadi permintaan dari teman-teman yang berada di kota Jogja itu terkait permintaan untuk tanaman hias atau tanaman yang berada di pekarangan rumah, karena bisa dikatakan pupuk yang berada di pasaran itu masih sebatas pupuk yang masih utuh seperti ini. Nah, yang masih utuh pun itu belum terfermentasi. Nah, dan ada juga yang menjual pupuk yang masih bulat tapi sudah terfermentasi tapi belum digiling. Nah, akhirnya kemarin permintaan ke kami itu tolong pengadaan untuk pupuk organik di mana sudah difermentasi dan sudah halus. Nah, karena permintaan seperti itu sehingga kita mengakomodir semampu kita. Nah, kemudian teman-teman juga perlu menyesuaikan dengan permintaan. Kalau dari kami karena permintaannya itu kemasan kecil sehingga kami mengemas cukup 2-3 kilo saja, teman-teman. Nah, ada juga yang melakukan fermentasi kotoran hewan itu dengan menaburkan dolomit juga. Itu bisa juga, teman-teman. Jadi selama teman-teman di kandang itu cukup ditabur dolomit, nanti juga udah kering, itu sebenarnya cara tradisional dulu itu bisa. Jadi kalau cara simbah-simbah dulu itu pupuk dari kandang asalkan sudah dikeluarkan dari lantai kandang, terus diangin-anginkan, dibolak-balik, katakanlah dibolak-balik itu tiap 2 pekan sekali, itu dibolak-balik, itu otomatis secara alami sudah terfermentasi, teman-teman. Nah, cuman karena sekarang bahasa promo iklannya itu butuh ya semacam probiotik atau E4 seperti itu ya, rata-rata biar mantep ya dikasih E4 dan molase atau air gula, teman-teman. Tapi kalau cara simbah-simbah dulu, baik kotoran sapi, ayam maupun kambing, itu begitu sudah diambil dari kandang atau lantai kandang, itu langsung dibawa ke pinggir biar kena sinar matahari, diangin-anginkan. Pantang bagi beliau-beliau itu langsung memberikan ke lahan pertanian atau perkebunan itu dengan kotoran hewan yang masih seger atau masih fresh. Itu pantang karena justru malah jadi penyakit ke tanaman seperti itu. Nah, mungkin dari cerita kami video kali ini bisa menjawab pertanyaan dari komen sebelumnya, bahwasanya untuk pupuk organik, artinya di sini kami menggunakan pupuk kotoran kambing, itu tidak ada yang namanya masa berlaku dan tidak ada masa kadaluarsa. Jadi semakin lama kita menumpuk dan kita akan menggunakan itu malah justru semakin bagus, teman-teman. Bahkan bekas dari budidaya jahe yang kita gunakan di media polybag itu jangan dibuang. Itu bisa digunakan untuk media tanam selanjutnya, tinggal kita menambahkan kurang lebih 10-20% media tanah saja, teman-teman. Tentunya tanah yang digunakan itu yang sebaiknya dekat dengan pohon bambu karena biasanya lebih subur seperti itu. Nah, mungkin itu, teman-teman, berbagi kami kali ini tentang masa berlaku dan masa kadaluarsa pupuk organik. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.